Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-24. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat Mahesa Agni menjadi ragu-ragu. Kini datanglah gilirannya untuk menyeberangi daerah yang remang-remang itu. Namun ia telah bertekad untuk menghadapi setiap kemungkinan dan bahkan ia ingin mempercepat penyelesaian yang mendebarkan itu. Karena itu, tiba-tiba terdengarlah Mahesa Agni itu berkata nyaring dan suaranya menggelegar, memukul-mukul dinding goa seolah-olah melingkar-lingkar di dalamnya. "Hei Kisanak," katanya, "berhentilah." Mahesa Agni tidak melihat orang itu, namun tiba-tiba ia melihat bayangan itu muncul kembali dalam keremangan cahaya pagi yang jatuh ke dalam goa itu. "Siapakah kau?" terdengar orang itu bertanya dengan suara yang lemah. "Aku," jawab Mahesa Agni. Dan kemudian ia bertanya pula, "Dan siapa kau ini?" Orang itu tidak segera menjawab. Ia masih mencoba memandang ke arah Mahesa Agni. Namun agaknya orang itu masih belum melihat Mahesa Agni. Mahesa Agni menjadi heran ketika ia melihat orang bongkok itu berjalan tersuruk-suruk, maju mendekatinya tanpa prasangka apapun. Bahkan kemudian terdengar ia berkata, "Di manakah kau?" Mahesa Agni justru mundur beberapa langkah. Ia melihat bayangan itu menjadi semakin dekat. Mahesa Agni berdiri di tempat yang lebih baik. Namun ia harus cukup waspada. Dari tempatnya berdiri, ia yakin bahwa orang itu belum melihatnya. Meskipun demikian, Mahesa Agni berkata pula, "Berhenti di tempatmu." "Hei!" Ternyata orang itu terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara Mahesa Agni telah begitu dekat di mukanya. Karena itu ia pun segera berhenti pula. Katanya, "Siapakah kau?" Mahesa Agni tidak segera menjawab. Dengan cermatnya ia mencoba melihat keseluruhan dari orang itu. Namun ia masih terlalu lemah. Sesaat goa itu menjadi sepi, yang terdengar hanyalah desah nafas orang bongkok itu terengah-engah. Tangannya pun tampak berpegangan pada dinding goa untuk menahan berat badannya. Dan sekali lagi, tanpa prasangka apapun, ia maju selangkah. Namun langkahnya tampak betapa beratnya. Dan terdengar ia bertanya pula, "Siapakah kau?" Mahesa Agni menjadi ragu-ragu, namun ia masih belum merasa perlu menyatakan dirinya. Bahkan kemudian terdengar ia pun bertanya, "Siapakah kau?" Orang bongkok itu mengangguk-angguk, nafasnya masih terengah-engah, dan bahkan kemudian ia bergumam, "Aku lelah sekali, biarlah aku duduk di sini." Kembali Mahesa Agni menjadi keheranan. Orang itu sekali lagi tidak berprasangka. Orang itu sama sekali tidak dalam keadaan bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Bahkan dengan tenangnya, ia duduk bersandar dinding. Terdengarlah orang itu menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, "Ah, betapa lelahnya."
Namun Mahesa Agni tidak mau terjerat oleh keadaan yang belum diketahuinya benar. Mungkin orang itu adalah seorang yang sakti, yang merasa dirinya tak terkalahkan, sehingga ia tidak perlu berkecil hati siapapun yang akan dihadapinya. Mungkin pula orang itu sedang memancingnya untuk menghilangkan kewaspadaannya, untuk kemudian dengan serta-merta menyerangnya dan sekaligus membinasakannya. Karena itu, Mahesa Agni masih tetap berdiri tegak dalam kesiagaan penuh. Ketika kemudian Mahesa Agni melihat orang itu masih saja duduk seakan-akan tak ada sesuatu yang dipikirkannya, maka terdengarlah ia sekali lagi bertanya, "Hai Kisanak, siapakah kau ini?" Orang itu tersentak, kemudian terdengar ia menjawab, "Oh, hampir aku lupa akan kehadiranmu, Kisanak. Aku adalah Buyut ing Wangon." "Buyut dari Wangon?" ulang Mahesa Agni. "Ya," sahut orang itu. Kemudian ia menggeser duduknya menghadap ke arah suara Mahesa Agni. "Siapakah kau, Kisanak? Marilah, duduklah di sini. Kenapa kau berada di dalam gelap?" Sekali lagi Mahesa Agni menjadi heran. Kata-kata orang itu pun seperti sikapnya pula, tanpa prasangka. Namun Mahesa Agni pun yang masih tetap berprasangka. Karena itu maka ia tidak segera menjawab pertanyaan orang itu. Bahkan kemudian terdengar ia bertanya pula, "Apakah maksud Ki Buyut Wangon datang kemari?" Orang itu mengangkat alisnya. Tampaklah dalam keremangan pagi yang semakin terang, orang bongkok itu menggerakkan kepalanya. Kemudian katanya, "Kemarilah Kisanak, duduklah, biar kita dapat bercakap-cakap dengan baik. Aku sama sekali belum melihat bayanganmu. Di sini, meskipun tidak jelas, aku akan dapat melihat di mana kau sedang duduk." Tetapi Mahesa Agni masih tetap berada di tempatnya. Sejengkal pun ia tidak bergeser. Bahkan ia terkejut ketika ia mendengar orang yang menyebut dirinya Buyut ing Wangon itu tiba-tiba mengeluh. "Bagus, baguslah. Jangan dekati aku. Kau akan dapat kejangkitan penyakit terkutuk ini pula. Oh, alangkah malangnya apabila aku tak berhasil pulang kembali dengan obat itu." Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar karenanya. Dari kata-kata itu Mahesa Agni dapat mengetahuinya bahwa orang bongkok itu sedang mencari obat untuk penyakitnya, penyakit menular. Namun meskipun demikian, Mahesa Agni tidak segera dapat mengambil kesimpulan dan terdengarlah ia bertanya, "Ki Buyut, apakah sakit Ki Buyut itu? Dan apakah obat yang sedang Ki Buyut cari di dalam gua ini?" Sekali lagi Mahesa Agni melihat Buyut Wangon itu mencoba menatapnya di dalam gelap. Tetapi agaknya orang bongkok itu masih belum berhasil melihatnya. "Kisanak," katanya kemudian, "kenapa Kisanak bersembunyi?" "Aku tidak bersembunyi," jawab Mahesa Agni. Oh, orang itu menarik nafas. Kemudian terdengar ia bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Tiba-tiba Mahesa Agni menjadi semakin curiga. Apakah orang ini sedang memancingnya untuk mengetahui siapakah sebenarnya dirinya? Dengan perhitungan-perhitungan yang tertentu, mungkin orang itu ingin mengetahui nama dan tempat tinggalnya. Baru kemudian ia berusaha untuk mencari trisulanya.
Kalau kemudian dirinya dapat dikalahkan dan Trisula itu tidak ada padanya, maka orang itu akan dapat mencarinya ke tempat kediamannya. Bahkan Mahesa Agni kemudian menyangka bahwa tidak mustahil orang itu salah seorang kawan dari Empu Pedek. Karena itu, tiba-tiba saja Mahesa Agni menjawab, "Aku adalah Empu Pedek." Mahesa Agni menjadi heran dan pertanyaan di dalam dadanya semakin menghunjam ke pusat jantungnya. Ternyata orang itu sama sekali tidak terkejut mendengar jawabannya. Dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, terdengar orang itu bergumam, "Empu Pedek, dari manakah Kisanak datang?" Kalau demikian, maka Mahesa Agni merasa dugaannya ternyata meleset dan tiba-tiba saja angan-angannya segera bergeser kepada orang yang datang dari Gunung Merapi. Apakah orang ini pun datang dari kaki Gunung Merapi itu? Untuk meyakinkan dugaannya itu, maka Mahesa Agni menjawab, "Aku datang dari Gunung Merapi." Orang itu kini terkejut. "Gunung Merapi?" ulangnya. "Ya," sahut Mahesa Agni. Namun kemudian Mahesa Agni pun menjadi kecewa sebab orang itu tidak terkejut karena sesuatu hubungan dengan dirinya sendiri. Bahkan orang itu kemudian bertanya, "Alangkah jauhnya, apakah yang telah memukau Kisanak terpaksa menempuh jarak yang sedemikian panjang?" Kembali Mahesa Agni tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Kembali ia menjadi bimbang. Sesaat Mahesa Agni diam mematung, dan karena itu maka suasana di dalam goa itu pun menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah desah nafas orang yang menamakan diri Buyut dari Wangon itu. Kesepian itu kemudian dipecahkan oleh pertanyaan Mahesa Agni yang tiba-tiba, "Kisanak, apakah yang sebenarnya kau cari di dalam gua ini? Kalau Kisanak sedang menderita sakit, apakah penyakit itu dan obat apakah yang harus kau temukan?" Sekali lagi orang bongkok itu menatap gelapnya goa, namun tak dilihatnya seorang pun. Meskipun demikian terdengar ia menjawab dengan jujur, "Kisanak, kami, hampir semua orang dalam padukuhan kami di Wangon, terserang penyakit yang aneh. Mereka menjadi lemah dan kemudian meninggal dunia. Tidak saja orang-orang dari Wangon, namun orang-orang padukuhan di sekitarnya pun demikian pula. Akhirnya kami mendapat petunjuk dari seorang Wiku Sakti bahwa penyakit itu akan dapat dilenyapkan dengan obat yang terdapat di dalam gua ini, akar regu yang berwarna putih." Meskipun Mahesa Agni telah menduganya, namun ketika ia mendengar orang bongkok itu mengucapkan nama akar regu putih, hatinya berdesir pula. Ternyata orang itu pun mempunyai kepentingan yang sama, meskipun alasannya berbeda-beda. Dan ternyata pula akar regu putih itu mempunyai nilai yang ganda pula. Tidak saja sebagai rangkapan trisulanya, sehingga kedua pusaka itu akan menjadi satu kesatuan yang sakti tiada taranya. Namun orang dari Wangon itu memerlukannya untuk obat penyakitnya. Karena itu, maka Mahesa Agni tidak dapat berbuat lain daripada berjuang kembali untuk mendapatkan pusaka itu. Buyut dari Wangon yang telah berhasil memasuki goa ini pun pasti seorang yang telah dibekali oleh ilmu yang cukup. Bahkan
Bahkan Mahesa Agni menjadi heran apakah orang ini tidak berjumpa dengan Empu Pedek sebelum memasuki goa ini, atau buyut dari Wangon ini telah berhasil mengalahkan orang timpang itu. Namun apapun yang telah terjadi, maka kini buyut ing Wangon itu harus berhadapan dahulu dengan Mahesa Agni, murid dari Padepokan Panawijen. Kisanak, kemudian terdengar suara Mahesa Agni. Tidak adakah obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu selain dari akar werku putih dari dalam gua ini? Buyut ing Wangon itu menjadi heran. Katanya, kalau ada obat yang lain, maka obat itu pasti sudah kami pergunakan. Beribu-ribu macam obat telah kami coba, namun tak ada yang bermanfaat bagi kami. Bahkan dari hari ke hari, korban dari penyakit itu semakin bertambah-tambah. Mula-mula hampir setiap 5-6 hari sekali ada korban yang meninggal dunia. Kemudian 2-3 hari seorang meninggal. Jarak itu menjadi semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya, kini setiap hari padukuhan kami selalu diramaikan oleh jerit tangis anak yang kehilangan orang tua mereka, atau orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Tidak saja seorang sehari, bahkan kadang-kadang saling berpapasan di perjalanan usung-usungan mayat yang akan dikubur. Bahkan kadang-kadang kami membakarnya lebih dahulu, belum sempat menguburkannya. Akhirnya turunlah seorang Wiku Sakti, pertapa di dekat Kapunden Gunung Bromo. Wiku itu telah mendengar wisik dari Hyang Widi bahwa penyakit yang sedang melanda padukuhan Wangon itu dapat disembuhkan dengan akar werku putih yang terdapat di dalam gua di lereng gundul Gunung Semeru. Nah, karena itulah aku datang kemari. Namun ternyata sebelum aku berangkat, penyakit itu telah melekat pula dalam tubuhku. Sehingga kini aku merasa tenagaku semakin lama menjadi semakin lemah. Tidak saja karena aku kelelahan, namun penyakit itu telah menghisap sebagian dari kekuatanku. Dada Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar pula. Akar werku putih itu sangat berarti baginya. Ia telah menempuh jarak yang demikian panjang dari kaki Gunung Kawi. Telah dilampauinya bermacam-macam bahaya, binatang buas, orang-orang jahat di perjalanan, alam dan kesulitan-kesulitan yang lain. Yang terakhir adalah seorang timpang yang bernama Empu Pedek yang hampir saja merampas nyawanya. Kemudian lereng gundul itu sendiri. Apakah kemudian ia tidak akan berhak memiliki akar werku putih itu? Apakah yang akan aku hadapi? Akar werku itu harus aku bawa pulang dan aku serahkan kepada guruku, meskipun akan diberikan kepadaku, katanya di dalam hati. Karena itu tiba-tiba Mahesa Agni menggeram. Selangkah ia maju dan dengan lantang ia berkata, "Kisanak, buyut dari Wangon, sayang bahwa kau tidak akan dapat memiliki akar werku putih itu." Ki Buyut dari Wangon itu terkejut bukan buatan. Dengan terbata-bata ia berkata, "Kenapa? Kenapa, Kisanak?" Terdengar pula jawaban Mahesa Agni lantang, "Akar werku putih itu adalah milikku." Ki Buyut Wangon itu terdiam sejenak. Ia masih mencoba melihat bayangan Mahesa Agni dalam kegelapan, namun tak satu pun yang dapat ditangkap oleh matanya. Sejenak kemudian ia berkata, "Jadi adalah akar werku putih itu milik seseorang?"
Ya, sahut Mahisa Agni pendek. Orang itu menggeleng. Cahaya keremangan di belakang orang itu menjadi semakin terang. Namun wajah orang itu pun masih belum dapat dilihat dengan jelas oleh Mahisa Agni. Aneh, gumamnya. Wiku yang sakti itu berkata bahwa akar regu putih itu telah berada di tempat ini sejak 743 tahun yang lampau. Seandainya akar itu milik seseorang, apakah orang itu masih hidup sampai saat ini? Aku adalah ahli warisnya, sahut Mahisa Agni cepat-cepat. Oh, gumam orang itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, 700 tahun adalah waktu yang panjang. Keturunan keberapakah Kisanak ini? Mahisa Agni terdiam untuk sesaat. Pertanyaan itu sulit dijawabnya. Meskipun demikian Mahisa Agni itu meneruskan jawaban pula. Aku tidak tahu Ki Buyut, namun kami mendengar turun-temurun dari nenek-nenek kami bahwa kami adalah ahli waris dari akar regu di dalam goa di lereng gundul Gunung Semeru ini. Orang itu diam pula sejenak sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ia kemudian berkata, bagaimanakah kalau aku juga berkata demikian? Aku juga mendapat hak dari pewarisnya. Wiku Sakti itu adalah ahli waris yang sah dari akar regu itu. Bohong, potong Mahisa Agni. Bukankah Wiku itu mendengar dari Wisi Sang Hyang Widi? Aku belum mengatakan bagaimana bunyi Wisi itu, sahut Buyut Wangon. Tidak perlu, kembali Agni memotong. Kau akan membuat suatu cerita tentang bunyi Wisi itu. Kisanak, berkata Buyut dari Wangon itu. Kemudian kata-katanya terdengar lemah dan perlahan-lahan. Baiklah, seandainya ada ahli waris dari pemilik akar regu itu sekalipun, namun kita berdua datang pada waktu yang berbeda. Aku ternyata lebih dahulu dari Kisanak. Kita telah datang pada saat yang hampir bersamaan, dan kita masing-masing tak dapat menunjukkan kebenaran tentang ahli waris itu. Karena itu, biarlah aku yang datang lebih dahulu dapat memilikinya. Dan Mahisa Agni berdesir mendengar perkataan Buyut Wangon itu. Dengan demikian, semakin yakinlah ia bahwa ia harus merebut akar itu dengan suatu perjuangan pula. Karena itu maka jawabnya, Ki Buyut, kita tidak sedang berlomba berebut dahulu, tetapi kita sekarang memperebutkan akar regu putih itu. Buyut Wangon itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian terdengar ia berkata, Kisanak bersikeras untuk mendapatkan akar itu. Apakah sebenarnya keperluan Kisanak dengan akar itu? Apakah di daerah Kisanak juga terdapat wabah penyakit seperti daerah Wangon? Apapun yang akan aku lakukan atas akar itu bukanlah kepentinganmu, sahut Mahisa Agni. Kembali Ki Buyut itu terdiam. Dengan lemahnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun agaknya orang itu tidak berputus asa. Katanya, Kisanak, aku minta dengan sangat, biarlah aku membawa akar ini demi keselamatan beratus-ratus, bahkan lebih dari 1000 orang di berbagai daerah sekitar Wangon. Tidak, jawab Mahisa Agni tegas. Tiba-tiba orang bongkok itu berdiri dengan berpegangan pada dinding goa. Ia berkata, Aku akan mengambil akar regu itu.
Aku tidak dapat membiarkan seluruh penduduk Wangon dan sekitarnya menjadi tumpas karena penyakit terkutuk itu. Dan tentu saja aku ingin menyelamatkan nyawaku sendiri pula. Sebelum Mahesa Agni menjawab, orang itu sudah melangkahkan kakinya. Namun tiba-tiba ia terhenti pula ketika Mahesa Agni membentak, "Berhenti! Jangan maju lagi, meskipun hanya selangkah." Orang itu berpaling, namun belum juga dilihatnya Mahesa Agni. Katanya, "Apakah Kisanak tidak juga dapat mengerti? Apakah tidak ada rasa peri kemanusiaan sama sekali di dalam dada Kisanak?" Namun akar regu putih itu bagi Mahesa Agni adalah benda yang sangat berharga. Karena itu jawabnya lantang, "Ki Buyut dari Wangon, kita bersama-sama menganggap benda itu sangat penting bagi diri kita masing-masing. Kita masing-masing sudah menempuh jarak yang tak terkirakan jauh dan bahayanya. Kini kita berhadapan di dalam goa ini. Karena itu, biarlah kita selesaikan persoalan kita seperti persoalan-persoalan lain yang timbul di perjalanan. Kita tentukan siapakah di antara kita yang berhak memiliki akar regu putih itu." Orang bongkok itu masih berdiri di tempatnya sambil berpegangan dinding goa. Ketika ia mendengar kata-kata Mahesa Agni itu pun, ia menjadi terkejut. Maka katanya, "Apakah maksud Kisanak itu? Bagaimanakah kita akan menentukan siapakah di antara kita yang berhak memiliki regu itu?" "Kita adalah laki-laki," sahut Mahesa Agni. "Kita telah berani menempuh perjalanan ini. Karena itu, nyawa kita pertaruhkan. Nah, bersiaplah. Kita akan bertempur sampai ada di antara kita yang mencabut keinginan kita untuk memiliki benda itu, hidup atau mati." Oh, ternyata Buyut Wangon itu terkejut bukan buatan, dan terlontarlah pertanyaan dari mulutnya, "Jadi, haruskah kita berkelahi?" "Ya," jawab Mahesa Agni pendek. Oh, orang itu tiba-tiba mengelus dadanya, dan tampaklah tiba-tiba pula ia menjadi gemetar. Katanya, "Kisanak, aku datang kemari dari jarak yang jauh itu untuk menghindarkan kematian dari orang-orang di Wangon. Kenapa tiba-tiba aku di sini dihadapkan pada kemungkinan untuk mati dengan cara yang demikian? Kisanak, aku tak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat berbuat seperti Kisanak itu. Aku tidak dapat pernah mengerti kenapa seseorang harus berkelahi." "Sekarang kau akan mengerti, Ki Buyut," sanggah Mahesa Agni. "Dalam keadaan seperti keadaan kita sekarang, tak ada cara penyelesaian yang lain. Aku kira Kisanak bisa mengerti demi perasaan peri kemanusiaan yang ada di dalam dadamu, meskipun hanya sepercik kecil." Mahesa Agni terdiam sesaat, namun benda itu sudah diusahakannya dengan melintasi bahaya. Karena itu kembali tekad yang bulat mencekam dadanya. Maka jawabnya, "Aku akan mengambil akar itu." "Jangan, Kisanak," pinta Buyut Wangon itu sambil gemetar. "Aku tidak pernah membayangkan untuk berkelahi dengan siapapun. Namun ribuan orang di sekitar daerah Wangon menanti kedatanganku dengan obat itu." "Aku tidak peduli," jawab Mahesa Agni singkat. Orang itu masih memegangi dadanya seakan-akan takut akan pecah, dan terdengarlah ia berkata lirih, "Kisanak, katakanlah, apakah gunanya akar itu bagi Kisanak?
Apakah Kisanak akan mempergunakannya sebagai obat seperti aku akan mempergunakannya? Apabila demikian Kisanak, biarlah aku mengalah, sebab kegunaan akar wargu itu akan sama saja di tempat Kisanak atau di Wangon. Kedua-duanya kemungkinan tertolongnya ribuan jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Atau apabila Kisanak rela, aku hanya ingin mendapat sepotong daripadanya. Mudah-mudahan akan mampu menolong jiwa orang-orang di sekitar tempat Kisanak dan orang-orang di Wangon sekaligus. Kembali terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahesa Agni. Ribuan orang akan diselamatkan oleh akar wargu putih itu. Tetapi ketika kembali diingatnya bahwa akar wargu itu adalah rangkapan pusakanya yang dapat menjadikannya sakti tiada taranya, maka kembali ia berkata, "Jangan ributkan kegunaannya, minggir, aku akan mengambil akar wargu itu." Kini Mahesa Agni tidak menunggu jawaban lagi. Ia maju beberapa langkah sambil berkata, "Kalau kau ingin menentukan siapa di antara kita yang berhak memiliki akar wargu itu, bersiaplah. Kalau tidak, minggirlah." Orang itu tidak menjawab pertanyaan Mahesa Agni. Bahkan dengan serta-merta ia memutar tubuhnya, dan dengan sekuat ia dapat, maka orang bongkok itu mencoba berlari tersuruk-suruk masuk ke pusat goa itu. Sesaat Mahesa Agni tertegun, ia menjadi sedemikian heran. Orang bongkok itu sama sekali tidak bersiap untuk melawannya, tetapi orang itu telah mencoba untuk berlari mendahuluinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.